Semangat pagi anak-anak, hari ini kita masuk ke materi kedua di KD Transformasi Geometri, yaitu mengenai refleksi atau dalam bahasa lainnya yaitu pencerminan. Setelah belajar hari ini, harapannya kalian bisa memahami definisi refleksi atau pencerminan. Yang kedua, memahami sifat-sifat hasil pencerminan. Yang ketiga, mampu menentukan hasil pencerminan pada bidang kartesius menggunakan ilustrasi. Dan yang keempat, bisa menentukan hasil pencerminan menggunakan rumus. Topik hari ini yaitu yang pertama kita membahas definisi, yang kedua sifat-sifat, yang ketiga hasil pencerminan, dan yang keempat yaitu kita membahas apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Ini bukan refleksi pencerminan ya, tapi refleksi pembelajaran kita hari ini, atau semacam evaluasi. Kita ke topik pertama, yaitu definisi refleksi. Apa sih yang dimaksud refleksi? Yaitu satu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Dilambangkannya dengan M, dengan indeks A. M ini maksudnya mirror ya. Mirror itu kan bahasa Inggrisnya dari cermin. Yang selanjutnya yaitu pada pencerminan terdapat garis yang digunakan sebagai sumbu cermin yang disebut garis invarian. Misal seperti ini, ada titik AX, Y di sini, anak akan dicerminkan. Cerminnya kita pakai sumbu cerminnya yaitu sumbu Y. Nah, maka bayangannya itu ada di sini. Ini titik awal, ini titik bayangan. Nah, ini sumbu cermin. Kemudian yang kedua, sifat-sifat hasil pencerminan. Misalkan ada penghapus, ini penghapus ya, ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya di sini. Maka bisa kalian lihat sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, jarak benda semula terhadap sumbu cermin itu sama dengan jarak bayangan. Yang kedua, tinggi benda semula itu sama dengan tinggi benda bayangan. Yang ketiga yaitu bangun benda semula tadinya penghapus, dia tetap jadi penghapus seperti itu. Oke, kita ke hasil pencerminan. Nanti akan ada 8 topik utama yang kita bahas, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, sampai pencerminan terhadap titik A, B. Yang pertama kita pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Misalkan ada titik di sini, koordinatnya X, Y akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya di sini, kalian lihat di sini jaraknya 2 kotak, maka koordinat bayangannya ada di sini. Maka bisa kita ambil kesimpulan rumus ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, koordinat bayangannya yaitu X, min Y. Atau kalau kita menggunakan matriks bentuknya seperti ini. Contohnya misalkan tentukan bayangan titik A 6,3 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kalian bisa menggunakan 3 cara, yaitu cara ilustrasi, cara rumus, dan cara matriks. Ini kita bahas ketiganya. Yang pertama cara ilustrasi atau menggunakan gambar. Yang kalian lakukan pertama yaitu tentukan titik A 6,3. Silahkan dibuat sendiri. Ini kalau di sini berarti titiknya di sini ya. 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3. Iya pas. A 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya di sini, berarti kan lihat di sini. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ke bawahnya juga 3. 1, 2, 3. Maka diperoleh titik bayangannya ada di sini. Nah, koordinat bayangannya berarti 6, min 3. Jika menggunakan rumus, maka Px, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu X jadinya X, min Y. Nah, kalau A-nya 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X-nya berarti kan 6, Y-nya berarti 3. Koordinat bayangannya menjadi X, min Y, berarti 6, min 3. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan matriks tinggal masuk ke rumusnya. X, Y-nya kita ganti 63, tinggal dikalikan. 1 kali 6 ditambah 0 kali 3. Yang bawah
0 kali 6 ditambah min 1 kali 3. Hasilnya ini 1 kali 6 hasilnya 6, 0 kali 3 hasilnya 0, 0 kali 6 hasilnya 0, min 1 kali 3 hasilnya min 3. Maka diperoleh 6 tambah 0 hasilnya 6, 0 kurangi 3 hasilnya min 3. Diperoleh kesimpulan bayangan titik A 6,3 yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen 6, min 3. Ini kalian cukup menggunakan salah satunya. Kalian lebih mudah pakai yang mana, nanti yang kalian gunakan. Untuk nanti selanjutnya kita tetap akan coba pakai ketiganya. Ya, kita yang ke refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan ada titik Px, Y di sini direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti kita geser ke kiri, maka hasilnya diperoleh di sini. Posisi Y-nya tetap, tapi posisi X-nya berubah menjadi negatif. Kalau menggunakan rumus bentuknya seperti ini, tadinya X, Y berubah menjadi min X, Y menggunakan matriks, menggunakan rumus ini. Kita ke contohnya. Tentukan bayangan titik A min 2,4 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di sini. Titik A min 2,4 berarti X-nya negatif, 4 ke atas diperoleh di sini. A min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di sebelah kanannya. Berarti ini kan 2 kotak dari sumbu Y, berarti kita ke sana juga 2 kotak. Maka diperoleh bayangannya ada di sini. A-nya berarti koordinatnya 2,4. Ini jika menggunakan ilustrasi. Kalau menggunakan rumus, Px, Y menjadi min X, Y. X-nya berarti min 2, Y-nya berarti 4. Artinya nanti bayangannya ini kan min X, sedangkan X-nya min 2, berarti jadi min dalam kurung min 2. Min kali min 2 berapa? Berarti 2. Hasilnya berarti A aksen 2,4. Selanjutnya jika menggunakan matriks, maka tinggal perkalian seperti ini, bisa kalian teliti, siapa tahu ada yang keliru. Maka diperoleh kesimpulan bayangan titik A min 2,4 yang dicerminkan terhadap ini harusnya sumbu Y ya. Sumbu Y adalah A aksen 2,4. Ini kita ganti, harusnya sumbu Y. Ya, selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X kita buat terlebih dahulu. Ini garis Y sama dengan X. Refleksinya misalkan ada titik di sini Px, Y, maka refleksinya kita tarik garis yang tegak lurus ke garis Y sama dengan X. Tariknya berarti kalau misal lurus ke sini kan tidak tegak lurus. Nah, tariknya berarti ke sana biar tegak lurus, diperoleh titiknya di sini. Maka yang tadinya koordinatnya X, Y ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X diperoleh koordinatnya Y, X. Nah, jika menggunakan rumus bentuknya ini atau menggunakan matriks juga bisa. Ya, kita ke contoh, tentukan bayangan titik A min 1, min 3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang pertama kita lakukan kalau menggunakan ilustrasi adalah buat garis Y sama dengan X. Selanjutnya tentukan titik awalnya A min 1, min 3 berarti ada di sini. Ini min 1, min 3. Berarti di sini kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X-nya ada di sana. Berarti kita tarik garis ke sini yang biar kotakannya sama. Berarti kan diperoleh bayangannya ada di sini. Nah, ini. Maka koordinatnya min 3, min 1. Sudah ketemu kalau menggunakan ilustrasi. Nah, jika menggunakan rumus berarti yang tadinya X, Y berubah menjadi Y, X. Jadi dibalik. Tadinya min 1, min 3 dibalik menjadi min 3, min 1. Jika menggunakan matriks tinggal dikalikan, diperoleh hasil yang sama, yaitu
min 3, min 1. Diperoleh kesimpulannya. Selanjutnya yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kebalikannya Y sama dengan X. Tadinya posisinya misal titik awalnya di sini direfleksikan ke garis Y sama dengan min X, maka diperoleh hasilnya min Y, min X. Kalau menggunakan rumus jadinya ini, jika menggunakan matriks ini, langsung ke contoh. Tentukan bayangan titik A2, min 5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Buat garis Y sama dengan min X. Buat titik A2, min 5. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti di sini 2, 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. A2, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti ke garis merah. Berarti kita tarik ke sana set yang sama kotaknya. Nah, ketemu di sini. Hasilnya berarti 5, min 2. Ini kalau menggunakan ilustrasi. Nah, jika menggunakan rumus, kita punya rumus awalnya itu seperti ini. Yang tadinya X, Y menjadi dibalik dan diberi tanda negatif. X-nya berarti kan 2, Y-nya min 5. Berarti mau dibalik, jadinya min 5, sini min 2. Min 5 berarti 5. Berarti koordinat bayangannya 5, min 2. Jika menggunakan matriks diperoleh hasil yang sama 5, min 2. Diperoleh kesimpulannya seperti ini. Selanjutnya yang kelima yaitu refleksi terhadap titik O 0,0 atau titik asal. Misal ada titik P, X, Y akan direfleksikan terhadap titik O, berarti kalian tarik garis ke sini, kemudian direfleksikan, berarti ke sebelah ini. Nah, diperoleh koordinatnya ditambahi tanda negatif min X, min Y. Kalau menggunakan rumus seperti ini, tadinya X, Y menjadi min X, min Y, dan jika menggunakan matriks seperti itu. Contohnya, tentukan titik bayangan titik A min 2, min 3 yang dicerminkan terhadap titik O 0,0. Kalau menggunakan ilustrasi, ini sudah ada titik O-nya, kita tentukan titik A min 2, min 3, sama-sama negatif, berarti di sebelah sini ya. X-nya min 2, Y-nya min 3, 1, 2, 3. Nah, titiknya di sini direfleksikan terhadap titik O, berarti kalian tarik garis ke sini, kemudian bawa dicerminkan ke sana. Nah, hasilnya di sini. Koordinatnya berarti 2, min 3. Nah, kalau menggunakan rumus yang tadinya X, Y menjadi min X, min Y, atau angkanya tetap tapi ditambahi tanda negatif. Nah, ini titik asalnya min 2, min 3 ditambah tanda negatif, berarti min 2 dan min 3. Berarti hasilnya 2, 3. Jika menggunakan matriks, maka diperoleh hasil yang sama juga. Sehingga diperoleh kesimpulan titik A min 2, min 3 jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, hasilnya adalah A aksen 2, 3. Selanjutnya yang keenam yaitu refleksi terhadap titik X sama dengan A. Misalkan ada garis X sama dengan A seperti ini, dan ada titik P, X, Y akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Berarti sumbunya itu X sama dengan A, berarti patokannya kalian ke garis ini. Titik P, X, Y kalian bawa ke X sama dengan A. Ini kan 2 kotak, berarti direfleksikan ke sana juga 2 kotak. Diperoleh titiknya di sini. Kalau dalam koordinat jadinya seperti ini. Kalau kalian ingin tahu asal usul rumusnya, silahkan konfirmasi, nanti saya jelaskan. Nah, kalau menggunakan rumus berarti ini jadinya seperti ini, sama X, Y jadinya 2A min X, Y. Kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Tentukan bayangan titik
A min 1,5 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Kita pakai dua cara, ilustrasi dan rumus. Berarti yang pertama kita lakukan, buat garis X sama dengan 1. Ini kan koordinat X ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau X sama dengan 1 berarti titik X1 kita buat garis vertikal. Nah, selanjutnya tentukan titik A min 1,5 ada di mana? X-nya min 1, Y-nya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titiknya di sini. Dicerminkan terhadap garis merah ini. Berarti kita tinggal hitung saja kotaknya. 1, 2. Cerminkan berarti 2 juga. 1, 2. Maka diperoleh titiknya di sini. Nah, hasilnya berarti 3,5. Jika menggunakan rumus, maka kita perlu menentukan X-nya apa, Y-nya apa, A-nya apa. X-nya berarti min 1, Y-nya 5, A-nya itu garisnya, berarti A-nya 1. Nah, ini A-nya 1, X-nya min 1, Y-nya 5. Masuk ke rumus menjadi 2 kali 1 min 1,5. Nah, ini dihitung 2 kali 1 berarti 2, min 1 berarti plus 1. Hasilnya A aksen 3,5. Diperoleh kesimpulannya seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B berarti posisinya horizontal. Konsepnya sama dengan X sama dengan A tadi. Nah, misalkan ada titik P, X, Y di sini dicerminkan terhadap garis merah ini, berarti tinggal kalian hitung. Oh, ini satu kotak, berarti ya ke atas satu kotak. Nah, koordinatnya di sini. X, 2B min Y. Kalau dinyatakan dalam bentuk rumus, jadinya seperti ini. Kita langsung ke contoh. Tentukan bayangan titik A 3, min 4 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Dibuat garisnya Y sama dengan min 2 berarti negatif, berarti ada di bawah di sini. Ini Y sama dengan min 2. Nah, buat titik 3, min 4. 3, min 4. A-nya positif, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini 3, min 4. Cerminkan terhadap garis merah, berarti kita hitung ke atas berapa? Oh, 2 kotak, berarti cerminannya juga 2 kotak. Maka diperoleh titiknya ada di sini. Koordinatnya berarti 3,0. Jika menggunakan rumus, maka X-nya adalah 3, Y-nya min 4, B-nya berarti ini min 2. Tinggal disubstitusi. X-nya 3, B-nya min 2, Y-nya min 4. 3, ini yang dihitung yang belakang dulu. 2 kali min 2 berarti min 4. Min 4 berarti plus 4. Min 4 ditambah 4 berarti 0. Nah, diperoleh kesimpulan bayangan titik 3, min 4 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2 adalah A aksen 3,0. Nah, yang terakhir, refleksi terhadap titik A, B. Ini gabungan dari yang 6 sama 7. Misal ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap A, B, berarti kita tarik garis ke sana, kemudian tarik lagi garis yang sama persis. Nah, diperoleh di sini. Koordinatnya menjadi 2A min X, 2B min Y. Jika dinyatakan dalam rumus contohnya ini, kalau menggunakan matriks kita pakai yang ini. Tapi jarang digunakan, nanti contohnya kita cukup menggunakan rumus dan ilustrasi. Contohnya, tentukan bayangan titik A min 2, min 1 yang dicerminkan terhadap titik, ini kurang lengkap tadi ya, terhadap titik 1, min 2. Ini kita lengkapi ya. Terhadap titik P, jelek, 1, min 2. Mohon maaf tulisannya jelek.
A nya min 2, min 1. Kita buat titik A nya min 2, 1. Min 1 berarti ada di sini. Nah, akan dicerminkan terhadap 1, min 2. Berarti kita tarik garis ke sini, kemudian tarik lagi garis yang sama. Nah, tapi ke sana. Nah, diperoleh hasilnya di sini. Berarti koordinatnya 4, min 3. Jika menggunakan rumus, berarti kita perlu menentukan X, Y, dan AB nya. X, Y berarti X nya min 2, Y nya min 1, A nya 1, B nya min 2. Tinggal disubstitusi. A nya 1, B nya X nya min 2, B nya min 2, Y nya min 1. Nah, tinggal dioperasikan. Yang perkalian dulu. 2 kali 1 berarti 2, min 2 berarti plus 2, 2 kali min 2 berarti min 4. Ini harusnya tidak ada tanda koma ya di situ ya. Ini saya tanda komanya saya hapus. Nah, 2 min 2 ini min 4, min 1 berarti plus 1. Berarti hasilnya 2 tambah 2, 4, min 4 tambah 1, min 3. Diperoleh kesimpulan bayangan titik A min 2, min 1 yang dicerminkan terhadap titik P 1, min 2 adalah A aksen 4, min 3. Ya, semuanya sudah kita bahas. Selanjutnya silahkan dipahami lagi, diulang lagi jika masih merasa ada yang bingung. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi ini. Jika masih ada kesulitan, silahkan segera bertanya. Jangan ditunda-tunda, nanti numpuk malah jadi bingung ke materi selanjutnya. Semoga selalu sukses dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.